Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti Akuini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan seperti yang Antiokers sudah baca di judul podcast kali ini, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia saat ini. Nah, akhir-akhir ini ya, Antiokers, saya punya concern nih dengan berita di televisi, media online, dan masih banyak lagi mengenai, mohon maaf nih, banyak PHK yang terjadi di beberapa kantor, atau mungkin ada beberapa toko juga yang diharuskan nih tutup selama masa PSBB ini berlangsung. Jadi saya pengen bahas banyak, kira-kira ekonomi Indonesia saat ini berada di titik mana sih? Nah, dan untuk episode kali ini, di episode kedua ini, saya sudah mengundang salah seorang teman baik saya, sekaligus senior saya juga nih dalam pelayanan musik di GPDI Antioquia. Seorang ayah yang memiliki 2 orang anak dan pastinya 1 orang istri. Dia adalah Freddy Kurniawan atau yang biasa kita panggil dengan Freddy. Halo Kakak Freddy, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Freddy. Halo, selamat pagi Mas Sakti. Sehat Kak? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Puji Tuhan. Oke Kak Freddy, mungkin ada yang mungkin belum banyak yang kenal. Kalau saya sih dan beberapa terus mungkin udah kenal. Tapi yang belum kenal, boleh coba kenalin diri Kak, sebutin namanya, panggilannya apa, pelayanan di GPD Antioquia apa saja, dan bekerja di mana dan sebagai apa. Oke, boleh waktu dan tempat saya persilakan Kak. Oke. Wah, luar biasa banget nih kita mau bicara masalah ekonomi ya. Biasanya ekonomi itu kan, waduh, suatu hal yang berat ya, seperti beratnya pergumulan hidup kita ya. Beban siapa dulu nih? Berat siapa dulu nih? Berat badan gitu kan. Jangan ngomong fisik dong. Saya juga nih. Lanjut Kak. Oke. Nama saya Freddy Kurniawan, biasa dipanggil Freddy, dan saat ini saya dari itu ya, saya sarjana ekonomi. Waktu itu sarjana ekonomi itu saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan korporasi di bidang pertambangan batu bara, kehutanan dalam hal hutan tanam industri, perikanan, dan sebentar lagi mau ekspansi ke tambang emas dan tambang nikel. Jadi selain itu saya di situ sebagai accounting and tax manager yang membawahi departemen finance untuk semua lini bisnis tersebut yang tadi. Terus ya, selain itu juga saya sudah memiliki sebetulnya sebuah perusahaan sendiri, perusahaan di bidang konsultan, khususnya konsultan bisnis, konsultan keuangan, dan perpajakan. Nah, jadi kebetulan untuk konsultannya berkantor di Kuningan. Ya, kalau ada yang mau main-main silakan. Nah, saya berpartner dengan rekan saya, kami berdua sebagai partner di tempat ini. Jadi kalau seandainya di perusahaan mungkin ada direktur utama dan direktur ya. Nah, jadi saya di perusahaan ini sebagai managing partner, atau kalau di perusahaan yang selain konsultan itu adalah direktur. Saya menjabat sebagai direktur di perusahaan ini, dan selain itu juga saya juga sebagai seorang dosen itu di Yayasan Kalbe Farma yang dikelola oleh Universitas Bina Nusantara. Jadi saya Senin sampai Jumat ya bekerja, cuman selain itu saya menjadi seorang akademisi. Jadi selain saya sebagai seorang praktisi profesional, saya juga saat ini ya sebagai akademisi lah. Seperti itu. Jadi praktisi dan akademisi. Oke. Nah, terus kebetulan saya di Antioquia itu dari tahun 85 ya beribadah di Antioquia, 1985, dan itu kebetulan juga tahun kelahiran saya, dan saya mulai beribadah di Antioquia dari tahun 85 sampai dengan detik ini.
Dulu saya sempat jadi pengurus pemuda di pada saat ketuanya itu Bang Bonan. Sempat Kak? Ya, sempat jadi pengurus pemuda. Oh nggak tahu saya. Oh gitu. Terus apa lagi Kak? Waktu itu saya jadi seksi doa. Itu seksi doa terus bersama dengan yang lainnya ya, tim yang lainnya kayak Kak Maria, Kak Heru itu kami tim seksi doa. Terus selain itu juga saat ini ya sampai detik ini ya melayani di bidang musik ya, bermain ya ngetuk itulah yang bunyi itu drum. Oh drum ini dong, drum musik dong, bukan drum minyak dong. Itu drum. Kak Freddy, saya mau tanya Kak, seperti yang sudah banyak orang tahu, Kak Freddy kan bukan pertama kali nih present tentang ekonomi di lingkup Antioquia. Bukan pertama kali ya Kak ya, karena saya sempat ikut juga di seminar ya, bukan seminar sih, lebih tepatnya dulu waktu itu tahun 2016 obrolan sore santai dengan Kak Freddy sebagai pembicara. Nah itu ada tuh ditulisin tuh nama panjangnya berikut gelarnya itu, waduh. Saya coba sebutkan ya Kak, kalau ada salah mohon maaf nih. Coba ya Kak, saya sebutkan ya. Freddy Kurniawan SE AK BKP CAMAK. Itu gelar-gelarnya itu Kak ya? Benar Kak? Ada yang salah? Ya betul. Oke betul ya. Nah ini saya mau tanya Kak, ini kan gelarnya ini, waduh. Kalau SE saya mungkin tahu ya, sarjana ekonomi ya, dan MAK mungkin magister akuntansi mungkin ya. Tapi kalau yang sisa-sisanya ini, itu gimana ceritanya Kak punya gelar sebanyak itu? Apakah ambil kuliah atau sertifikasi atau gimana sih Kak? Oh iya, ya itu semua kesempurnaan Tuhan juga ya. Kalau boleh jujur, saya terakhir di keluarga sederhana yang kalau dibilang kuliah S1 saja sudah puji Tuhan gitu loh, selesai dengan sarjana ekonomi gitu loh. Nah jadi karena pada saat saya selesai ekonomi kok kayaknya ada suatu hal yang kurang, mau gali ilmu lagi akhirnya ya berusaha cari duit. Itu yang gelar kedua itu saya dapatkan di tahun 2000, saya lupa karena sudah lama ya. Saya lulus kuliah S1 itu tahun 2009. Oh 2009. Ya, lulusnya ya? Ya, lulus S1 ya. Sarjana ekonominya, terus melanjutkan untuk sertifikasi di sebagai akuntan ya, akuntan register negara. Kebetulan saya lulus dan mendapatkan gelar AK, itu yang AK itu adalah akuntan. Jadi itu diberikan gelarnya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai akuntan negara yang sudah beregister mempunyai izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia gitu. Itu yang AK. Ya, itu tahun 2012. Nah, terus yang satunya lagi sih itu Chartered Accountant. Chartered Accountant itu adalah gelar yang saya dapatkan dari International Education Standard, yaitu ada satu asosiasi akuntan internasional itu namanya IFAC, kepanjangannya adalah International Federation of Accountants. Nah, jadi kayak semacam asosiasi akuntan tapi berskala internasional gitu loh. Nah, itu yang chartered accountant. Jadi gampangnya kalau saya misalkan saya bisa saja misalkan bekerja di Singapura atau di Australia yang memang ada izinnya dari International Federation of Accountants gitu. Jadi saya tetap diakui sebagai seorang akuntan gitu loh. Secara internasional gitu loh. Itu yang CA ya. Iya. Terus satu lagi yang BKP. BKP itu adalah kepanjangannya bersertifikasi konsultan pajak. Jadi saya memiliki izin praktek selain sebagai akuntan, saya juga punya izin praktek sebagai konsultan pajak. Jadi itu dikeluarkan oleh IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, jadi saya bisa berpraktek saat ini sebagai konsultan pajak juga, saya sebagai akuntan gitu. Dan terakhir MAK itu magister akuntan ya, S2. Ya, betul, S2 saya mengambil akuntansi. Itu gelar saya dan ya syukur puji Tuhan semuanya bisa saya dapatkan sebelum saya berumur 30 tahun. Oh, itu sebelum 30 tahun semua ya. Dan ada rencana mau nambahin lagi mungkin?
Mudah-mudahan kalau lancar. STH. Mungkin kalau itu Mas Sakti. STH, MTH gitu. Berat ya. MTH mah MT Haryono sih ini mah. Itu bisa dapat paling. Iya Kak Freddy. Oke, BKP ya, ada konsultan pajak juga ya. Berarti saya bisa konsultasi dong masalah pajak ya, karena Oh bisa. bisa ya. Luar biasa nih. Nah, Kak Freddy, langsung masuk ke ini ya, bahasan yang terpenting seperti yang saya udah bilang di awal tadi tuh tentang keadaan saat ini gitu, yang banyak yang toko yang mungkin tutup atau mungkin juga pegawai yang mungkin di PHK. Sebelumnya deh Kak, secara gambaran umum menurut Kak Freddy sekarang nih, dengan apa ya, backgroundnya ekonomi yang udah valid banget nih lah, udah nggak akan apa ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Sebenarnya apa sih Kak yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia saat ini terkait COVID-19 ini ya Kak ya? Oke. Gambarannya mungkin karena Antioker semuanya kan saya tahu tidak semuanya berlatar belakang dari ekonomi ya, sehingga tidak familiar dengan istilah-istilah ekonomi. Mungkin nanti obrolan kita akan saya sederhanakan dengan bahasa-bahasa yang tidak akan sulit untuk dicerna oleh Antioker semuanya. Jadi tujuannya supaya saya bisa menyampaikan sesuatu dengan hal mudah dan bisa mudah dicerna, yang backgroundnya bukan ekonomi. Jadi gampangnya seperti ini. Saya akan analogikan seperti ini karena sebetulnya kalau kita mau flashback untuk 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu itu ada satu namanya flu Spanyol, itu di tahun 1918. Itu dampaknya sangat luar biasa seperti saat ini gitu loh. Nah, itu saya melakukan analisa, kebetulan saya ada hobi saya baca buku, termasuk buku-buku dari luar negeri. Ada satu buku yang sebetulnya sudah 5 tahun, 8 tahun lalu sudah saya beli, itu dari salah satu penulis di Singapura, namanya Adam Pu. Dia salah satu guru saya juga sih kalau dibilang ya, karena beliau banyak banget bukunya yang sangat bagus untuk dibaca dan bahkan aplikatif banget gitu. Gambarannya adalah seperti itu sebetulnya. Jadi ada, kalau kita mungkin orang menyamakan bahwa tahun ini adalah tahun seperti tahun 98 atau 2008, tapi saya bilang enggak. Ini lebih mirip seperti tahun 1918 yang dulu ada wabah penyakit flu Spanyol yang sampai 50 juta ya. Itu meninggal gitu kan. Nah, jadi gambarannya dari Indonesia ini sebetulnya kalau saya boleh bilang itu sebetulnya ini adalah sebetulnya secara kurva itu sudah terjadi di tahun 2017. Maksudnya dalam hal penurunan resesi. Indonesia saat ini adalah sedang resesi, belum krisis ya. Krisis itu adalah terjadi setelah resesi ekonomi. Resesi apa sih gitu? Kan sering dengar. Resesi itu adalah perlambatan ekonomi gitu. Sehingga ekonomi kita tuh melambat gitu. Sebetulnya kalau mau kita telaah lagi gitu loh, itu sudah terjadi dari tahun 2018. 17 sudah mulai menurun, 2018 sudah mulai menurun sampai 19 gitu loh. Nah, saya prediksi sebetulnya ini adalah siklus 10 tahunan. 10 tahunan, karena apa? Tahun 98 terjadi krisis. Tahun 2008 juga terjadi krisis. Tahun 2018 sudah terjadi perlambatan ekonomi karena ya dampak segala macam. Awalnya ada perang dagang antara Amerika dengan China, sudah mau selesai, tiba-tiba ada datang virus ini. Jadi Indonesia saat ini sedang mengalami suatu perlambatan ekonomi, belum bisa dikatakan krisis karena perlambatan ekonomi ini sehingga berdampak kepada semua sektor, termasuk juga sektor industri maupun sektor keuangan, sehingga menyebabkan dampaknya itu PHK gitu loh. Jadi belum krisis ya, gambarannya ini baru perlambatan ekonomi. Jadi ya kita sebagai orang percaya, kita tetap berdoa, tetap hubungan hidup kita semuanya ekonomi berjalan baik. Tapi kalau di luar sana nonton berita-berita yang memberikan suatu gambaran atau perspektif yang menyatakan bahwa Indonesia krisis seperti 98, seperti 2008, saya bisa buktikan dengan data bahwa ini pun belum separah 2008 gitu loh. Belum. Jadi
kita masih optimis sih, gambarannya hanya resesi, hanya melambat. Ibarat kata selama ini kita cepet nih, lari cepet, ya kan, kita lari cepet gitu kan. Tapi kita saat ini udah capek, kita lambat dulu deh, jangan lambat. Tapi ada saatnya nanti setelah nafas kita kuat, kita bisa lari cepet lagi. Gitu gampangnya gambaran, analoginya. Belum sampai lah ya, belum sampai. Jadi apa bisa saya katakan berarti kan ini televisi tuh yang mengatakan bahwa oh ini krisis gitu, tanda kutip krisis. Berarti belum sampai ke situ arahnya berarti ya. Apakah dan apa cukup berlebihan kalau dilabelkan dengan kata krisis? Sebetulnya sangat berlebihan kalau saya bilang. Kalau dikatakan krisis ekonomi gitu. Iya, mengarah ke krisis ekonomi ya. Karena sudah terjadi resesi, perlambatan ekonomi gitu loh. Jadi sebetulnya adalah kalau dibilang krisis itu mungkin lebih tepatnya yang sudah punya pengalaman. Dulu saya waktu tahun 98 masih SMP kelas 1 atau kelas 2 SMP ya. Itu terjadi kerusuhan, Mei 98 segala macam, dan banyak terjadi PHK gitu. Nggak ada dulu itu kan work from home itu nggak ada ya, pokoknya karyawan di PHK gitu. Jadi itulah krisis gitu. Termasuk 2008 termasuk krisis karena 2008 itu disebabkan oleh salah satu bank terbesar. Kalau seandainya misalkan gini, di Indonesia bank terbesar itu kan 3 kan, BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Nah, banknya Amerika ini bangkrut, misalkan Bank Mandiri bangkrut, sehingga menimbulkan suatu krisis di Amerika. Dan dampaknya kalau Amerika aja ibarat kata batuk, kita udah minta darah. Jadi 2008 itu bisa disebut krisis, tapi saat ini belum gitu. Karena kalau secara fundamental ekonomi secara kekuatan ekonomi kita tuh baik-baik aja gitu. Cuman karena ada coronavirus, jadi duit-duit yang pemerintah sudah masukkan ke dalam kantong-kantong pemerintah ini dipakai dulu untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini gitu loh. Jadi bukan krisis gitu loh, Mas. Oke. Berarti mungkin ini bisa menjawab pertanyaan saya kali ya Kak ya. Seberapa menakutkannya kondisi ekonomi dunia atau Indonesia terkait dampak dari COVID-19? Mungkin tadi ya mungkin nggak sampai krisis, tapi kira-kira seberapa menakutkan gitu Kak? Ada gambaran yang mungkin dari sudut pandang lain ada nggak? Kalau dari sudut pandang lain pasti ada. Para ekonom memprediksi bahwa kalau seandainya ini berkepanjangan, karena itu PSBB berkepanjangan, suatu hal yang bisa menakutkan adalah akan terjadi banyaknya PHK, pengangguran. Terus kalau disalahkan pengusaha, saya juga sebetulnya tidak setuju sepenuhnya pengusaha salah. Kenapa? Kalau kita mau telaah dalam keuangan perusahaan itu, biaya paling besar itu adalah biaya pegawai. Biaya yang paling besar itu salah satunya, mungkin ada biaya lain, tapi secara structure cost-nya itu adalah biaya pegawai yang paling besar. Komponennya apa aja? Di dalamnya ada biaya gaji bulanan, ada biaya lembur, ada biaya bonus, ada THR, dikali berapa banyak karyawan gitu loh. Nah, itulah jadi kalau seandainya PSBB berlangsung, kan secara cash flow otomatis si pengusaha nggak dapat uang masuk, tapi sedangkan dia harus terus mengeluarkan uangnya, gitu loh. Bagaimana kalau uang masuknya saja berkurang atau bahkan sampai nggak ada, mereka harus tetap mengeluarkan uang. Otomatis kan skema yang harus mereka ambil adalah gimana mereka menghemat pengeluarannya. Nah, mereka menghemat pengeluarannya paling gampang adalah dengan cara melakukan PHK, pengurangan pegawai, sehingga keuangan mereka bisa untuk bertahan paling tidak sampai dengan Desember 2020. Seperti itu. Itu hal yang menakutkan. Betul, hal yang menakutkan. Tapi kalau saya pikir ya, kalau seandainya PSBB ini tidak diperpanjang sehingga perekonomian kita berjalan lagi, otomatis harusnya tidak terjadi banyak PHK. Karena intinya adalah sebetulnya adalah kuncinya kalau bahasa ekonominya nih ada di produk domestik bruto. Nah, jadi gimana caranya itu sekarang orang itu bisa keluar rumah lagi, bisa belanja lagi untuk belanja sayur, untuk belanja kebutuhan pokok, untuk belanja pakaian, sehingga apa? Industri dalam hal ini adalah industri bahan pangan, bahan pokok, dan termasuk industri dengan pakaian jadi segala macam itu bisa pulih lagi, bisa dapat duit lagi. Kenapa? Konsumennya itu sudah ada lagi. Kalau sekarang konsumennya nggak ada,
orang semuanya di rumah gitu kan, semuanya juga nggak belanja, sehingga pengusaha-pengusaha yang di garda terdepan ini adalah pengusaha di sektor bisnis consumer goods contohnya kayak apa, Unilever, terus contohnya kayak Mayora gitu. Nah, PT-PT itulah yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari lah. Dan juga selain itu kebutuhan yang memiliki toko-toko retail, contohnya kayak misalkan Matahari Department Store, terus Ramayana gitu loh. Nah, itulah adalah mereka yang langsung berhubungan dengan konsumen langsung, sehingga mereka sangat berdampak dengan PSBB ini gitu. Nah, gampangnya adalah, nah makanya sekarang kalau Mas Sakti lihat, pemerintah mengalami dilema. Karena apa? Dilemanya itu satu sisi faktor kesehatan, tapi satu sisi yang lain adalah ekonomi harus berjalan. Ya kan, akhirnya diberlakukanlah pelonggaran ya, PSBB kan, gitu loh. Karena pemerintah takut akan terjadi saking perlambatan ekonomi lagi, karena orang-orang itu ditahan untuk keluar rumah sehingga mereka tidak berbelanja. Nah, kalau tidak ada konsumsi dari rumah tangga, sehingga bagaimana gitu produk domestik bruto itu bertambah, karena produk domestik bruto itu adalah salah satu komponen perhitungannya adalah konsumsi rumah tangga gitu loh. Nah, jadi makanya kemarin kalau kita lihat, pemerintah itu sudah berusaha dengan setengah mati saya lihat. Yang pertama dengan kebijakan, karena sebetulnya ada dua kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu loh. Karena kebijakan fiskal, coba dia perhatiin, teman-teman kemarin ada nggak yang dapat gajinya nambah? Nah, teman-teman antiokers, nah kalau ada tiba-tiba gaji nambah, coba tanya sama kantornya, ini apa ya gaji nambah gitu ya? Karena salah satu insentif fiskal yang diberikan, maksudnya insentif fiskal itu insentif pajak ya, insentif pajak yang diberikan oleh si pemerintah itu adalah dengan cara selama ini gajinya karyawan itu dipotong sama PPh 21 sama pajak gaji, tapi selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020 nggak dipotong, tapi malah yang biasanya dipotong tapi malah dikasihin lagi ke karyawan. Jadi ya maksudnya ya tampaknya seperti itu, jadi gajinya nambah gitu. Jadi kenapa gaji nambah itu supaya strategi pemerintah itu supaya orang-orang bisa belanja gitu loh, orang-orang ada duit gitu loh. Maksudnya begitu untuk yang tetap bekerja ya. Tapi kalau yang tidak bekerja sih berbeda lagi, karena kan tidak ada gaji rutin bulanan dan tidak ada perhitungan pajak penghasilan di situ. Itu dari kebijakan fiskal, dari kebijakan moneter, suku bunga sudah diturunkan oleh pemerintah. Itu jadi dua kebijakan itu, moneter dan fiskal itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita gitu loh. Dan hasilnya, efeknya sampai saat ini terlihatnya seperti apa Kak? Kalau sampai saat ini saya lihat sebetulnya kebijakan itu agak berbenturan dengan PSBB ya. Kenapa? Secara uang, karyawan ini kan masyarakat juga sudah dikasihkan insentif sehingga penghasilannya nambah. Atau juga sudah diberikan bantuan langsung tunai gitu loh. Intinya adalah gimana caranya si masyarakat ini punya uang, tapi karena PSBB walaupun masyarakat ada uang tambahan, gimana caranya belanja gitu kan. Sehingga beberapa minggu yang lalu kita lihat pemerintah itu mulai melonggarkan PSBB kan, dan rencananya bulan depan sudah dibuka. Itu adalah suatu indikasi yang menyadarkan pemerintah bahwa strategi ini nggak akan bisa maksimal kalau seandainya PSBB masih berlaku. Saya lihat seperti itu. Sehingga dari regulasi aturan berita yang kita lihat tanggal 8 Juli kan bulan depan ya, kita 1 mingguan lagi ya ke depan itu mall sudah mulai dibuka, cuman tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu adalah strategi pemerintah supaya konsumsi rumah tangga itu naik lagi gitu ya, sekarang sepi gitu loh.
tadi udah jelasin ya kayak artinya kebijakan PSBB dan juga masih banyak sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang mungkin masyarakat juga nggak tahu, apalagi aktivis nggak tahu terkait fiskal dan moneter tadi. Sebenarnya kan secara di pemberitaan kurang tuh, maksudnya kurang di blow up tuh. Yang mereka tahu cuma ya PSBB nggak boleh kemana-mana dan sebagainya. Padahal sebenarnya pemerintah udah mikirin sebenarnya cara-cara pandang ulangan itu ya kayak. Nah tapi kalau boleh nanya nih Kak, seperti yang kita tahu cara pemerintah itu memutus rantai penyebaran COVID, yaitu dengan diberlakukan PSBB, work from home, social distancing. Sementara itu masih banyak juga orang yang nggak bisa bekerja gitu. Misalnya jualan, lalu banyak pekerja di PHK, gaji dipotong, bahkan mungkin tidak ada pemberian THR dan lain-lain Kak. Menurut Kak Freddy, apakah pendapatnya gimana dulu nih Kak? Mungkin dari sisi PSBB-nya atau mungkin dari efek-efek yang terjadi dan sebagainya. Kira-kira ada pendapat seperti apa gitu Kak? Apakah oh yaudah ini memang harus terjadi nih PHK dan gaji potong ini, ya THR itu harus ditunda karena kejadian seperti ini gitu. Kira-kira dari Kak Freddy sendiri pendapatnya kayak gimana? Oke. Kalau gitu kita lihat dari gambaran besar dulu ekonomi dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi Amerika itu adalah salah satu menjadi patokan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Nggak bisa jadi acuan berarti ya Kak ya? Bisa, maksudnya gini. Jadi ekonomi dunia ini kalau kita mau menelaah perekonomian dunia, kita harus melihat dari dua kekuatan besar ekonomi saat ini. Yang pertama adalah Amerika, yang kedua adalah China. Nah, jadi dalam hal ini ekonomi Amerika ini harus menjadi suatu cermin dahulu gitu loh. Cermin dahulu karena pada saat ekonomi Amerika terganggu, otomatis kita pun akan terganggu, termasuk ekonomi China gitu loh. Nah, dalam hal ini, karena apa? Dalam hal ini adalah karena kita tuh tergantung dengan investor asing. Dalam hal ini harus kita akui bahwa investor lokal itu masih kalah banyak dan kalah kuat modalnya dalam hal uangnya dibanding dengan investor asing gitu loh. Nah, dalam hal ini yang bisa menjadi indikator adalah salah satunya adalah bursa saham. Nah, bursa saham di Amerika itu ada yang namanya bursa saham Dow Jones. Dow Jones adalah di sini adalah perusahaan-perusahaan besar di Amerika termasuk kayak Apple, kayak Amazon, kayak Google dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu mereka itu terdaftar di bursa saham Dow Jones. Nah, kalau bursa saham Dow Jones ini jatuh, otomatis biasanya bursa saham yang Asia termasuk Indonesia itu akan mengikuti gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau menurut saya adalah karena semua investor asing itu tetap melihat adalah patokannya adalah bursa saham Amerika. Nah, kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa bursa saham itu adalah salah satu indikator ekonomi gitu loh. Jadi kalau lihat nih misalkan investor asing lihat, wah bursa saham Dow Jones itu jatuh, otomatis mereka akan menarik uangnya. Kalau mereka menarik uangnya, otomatis bursa saham akan jatuh karena mereka menjual saham-sahamnya gitu. Kembali ke ekonomi, kembali ke standar ekonomi adalah kalau penawaran lebih tinggi dibanding dengan pembeliannya, supply lebih tinggi dibanding dengan demand-nya, itu otomatis dia akan turun. Nah, gitu. Jadi bursa saham akan turun gitu loh. Nah, jadi karena Amerika itu masih corona gitu, masih lockdown, termasuk China, termasuk India gitu loh. Nah, pada saat mereka lockdown gitu loh dan investor menarik duit, bagaimana ekonomi akan berjalan, ekonomi dunia gitu loh, sehingga multiple efeknya itu ke kita gitu loh, termasuk ke Asia, termasuk kita juga gitu loh. Sehingga dalam hal ini adalah sebetulnya jadi masalah kuncinya adalah satu kata sebetulnya dalam hal ini, global supply chain. Kalau saya itu istilah dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia sebetulnya adalah mata rantai secara global. Mata rantai
mata rantai pasokan secara global itu terganggu, terputus gitu loh. Nah, pada saat mata rantai itu terputus, yang biasa ekspor ke Amerika, yang biasa ekspor ke China, dan yang biasa ekspor ke India, ini 3 negara besar yang konsumsi itu menyerap konsumsi komoditas gitu. Komoditas itu ada sawit, ada batu bara, ada nikel dan lain-lainnya gitu loh. Nah, jadi otomatis kita nggak bisa jualan. Kita mau jualan ke negara mana gitu loh. Karena mereka lockdown, karena mereka nggak ada produksi gitu loh. Sehingga apa? Kita menurun pendapatan perusahaan kita. Otomatis kan akan berdampak kepada si pegawai-pegawai perusahaan ini gitu loh. Gitu. Nah, jadi sekarang pemerintah berusaha, intinya adalah pemerintah memperbaiki kondisi industri. Industri ini macam-macam gitu loh. Nah, di Indonesia ini sebetulnya ada 9 sektor. 9 sektor itu yang mengklasifikasikan industri di Indonesia. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang kebijakan fiskal ya. Iya. Sekarang kebijakan fiskal itu tentang kebijakan pajak gitu. Kebijakan fiskal kan tarif pajak sudah dituruni buat perusahaan dari 25% menjadi dari 25% menjadi 22%. Terus selanjutnya juga dikasih insentif pajak untuk pegawai-pegawai yang selama ini dipotong PPh-nya tapi dikasih uang gitu loh. PT 21-nya itu tidak dipotong gaji, tapi malah masuk ke take home mereka gitu. Sehingga uang yang masuk ke rekening mereka lebih banyak. Nah, jadi itu insentif pajak gitu. Tapi insentif moneternya ini, jadi kebijakan fiskal yang tadi atau kebijakan pajak, kebijakan moneternya adalah pemerintah sudah melakukan penurunan bunga sampai dengan saat ini kan di sekitar 4% ya. 4,5%. Nah, jadi sebetulnya apa sih sebetulnya penurunan suku bunga itu gitu loh. Kebijakan moneter itu gampangnya begini. Suku bunga diturunin karena Bank BI ini kan adalah bank sentral. Bank sentral itu kan bank yang harus menjadi patokan oleh bank-bank yang lain gitu. Kalau di Amerika itu bank sentralnya namanya disingkatnya The Fed atau kepanjangan adalah Federal Reserve. Tapi di Indonesia kita punya bank sentral yang kayak The Fed itu. Namanya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini setiap 7 hari sekali mereka mengeluarkan suatu suku bunga acuan. Dalam hal ini kita sebutnya istilahnya adalah BI 7 Days Repo Rate. Gitu. Kenapa disebut 7 Days Repo Rate? Karena mereka itu selalu mengkalkulasi bunganya itu selama 7 hari. 7 hari sekali mereka akan mengeluarkan statement bahwa bunga sekian gitu. Itu sebetulnya harus diikuti oleh bank-bank umum yang lain, baik bank-bank BUMN maupun bank-bank lain BUMN, atau juga dengan bank-bank yang memang masih dalam lingkupnya BUMD, Bank Umum Daerah. Nah, jadi suku bunga diturunin supaya apa? Industri bisa minjem, jadi bunganya lebih murah gitu loh kan. Jadi suku bunga lebih murah, jadi kan pengusaha, saya mau minjem duit, suku bunganya lebih murah nih, gitu kan. Suku bunganya lebih murah, otomatis dia akan pergunakan itu untuk meningkatkan lagi produksinya. Pada saat meningkatkan produksinya kan dia butuh pegawai, ya kan? Dia butuh sumber daya, bahan baku segala macam, otomatis bergerak lagi dong ekonomi kita, ya kan? Bergerak lagi ekonomi kita, kan? Akhirnya pengangguran yang tadinya pengangguran bisa kerja lagi, yang tadinya kita nggak bisa produksi bisa kerja lagi. Karena apa? Pengusaha sudah dikasih stimulus moneter ini, bunganya rendah, ayo pinjam ke bank gitu. Jadi ayo ini bunga rendah, pinjam ke bank, ayo pinjam ke bank gitu. Nah, itu namanya suku bunga diturunkan gitu. Nah, selain itu juga ternyata nggak mempan juga ternyata diturunin suku bunga. Nggak mempan juga ternyata sekarang Indonesia diturunin suku bunga. Karena apa? Kalau pengusaha ini berproduksi, semua sektor ini berproduksi, mau jualnya kemana? Ya kan? Orang sepi, pasar sepi, ekspor nggak bisa karena banyak lockdown gitu kan. Sedangkan ekspor kita kebanyakan adalah kalau nggak ke India, ke China, ke Amerika, semua lockdown gitu loh. Mau jual kemana? Akhirnya pemerintah bingung, ya kan? Wah, suku bunga udah diturunin nih, tapi kok yang minjem nggak ada tuh, nggak peningkatan ekonomi nggak kelihatan. Akhirnya
dilakukan lagi namanya pencetakan uang. Nah, dengar nggak tuh beritanya yang bikin heboh tuh pencetakan uang gitu kan? Dicetak uang 500 triliun. Oh, bayangin loh. Gimana ya gitu kan ngebayanginnya. Cetak uang lagi 500 triliun gitu kan. Nah, istilah kerennya itu disebut adalah quantitative easing. Quantitative easing ini sebetulnya sudah dilakukan pemerintah Indonesia di tahun 98 dan 2008 gitu loh. Sebetulnya udah dilakuin, cuma sekarang pemerintah lebih lebih pintar mengelola uangnya. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia ya. Nah, jadi hubungan diturunin nggak mentang juga. Nah, akhirnya dikasihlah pencetakan uang. Maksudnya dalam hal ini adalah pencetakan uang itu bukan dicetak terus dibagi-bagi, bukan gitu ya. Maksudnya ini duit ya, duit BI ini kan dia melakukan pencetakan uang gitu kan, yang 500 T tadi itu disalurkan ke bank-bank Indonesia, semua bank sebetulnya, semua bank. Nah, jadi takutnya adalah kenapa? Kalau bank nggak disubsidi nggak dikasih duit nih, bank nggak dikasih duit, kalau bank bangkrut, wah itu dampaknya sangat luar biasa. Makanya yang dijaga oleh Bank Indonesia adalah kelangsungan hidup perbankan. Karena mereka melakukan pencetakan duit. Nah, misalkan Sakti adalah bank nih ya, Sakti udah ngasih nih bunga rendah, aku nggak ada yang mau minjem ke Sakti ya gitu loh, bingung juga kan. Jadi deh, akhirnya ya udah, saya kasih duit lagi. Cuman yang ngasih duit itu nggak cuma-cuma. Jadi Sakti itu ada namanya istilahnya, ya udah saya ngutang deh gitu. Sakti mengeluarkan surat pernyataan ke Bank Indonesia, ke saya dalam hal ini, misalkan saya Bank Indonesia ya, ke saya itu bahwa saya berhutang. Misalkan Sakti menyatakan bahwa berhutang dengan saya itu sebesar misalkan 100 miliar. Nah, surat itu saya pegang. Duit 100 miliar saya kasih ke Sakti. Nah, itulah istilah keren yang dipakai sekarang itu adalah obligasi atau surat berharga negara segala macam. Jadi saya punya surat jaminan bahwa memang Sakti minjem duit sama saya. Nah, duit yang saya kasih pinjam ke Sakti itu duitnya dari mana? Ya, cetak. Gitu loh. Nah, begitulah. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi tugasnya BI ini dalam hal ini adalah hanya dua sebetulnya tugas Bank Indonesia. Tugas pokoknya ya. Yang satu adalah menjaga tingkat inflasi, dan kedua adalah dia menjaga tingkat suku bunga. Tadi suku bunga udah kita bahas ya. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya itu adalah seperti itu. Jadi sudah ada, pemerintah sudah memberikan suatu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai strategi supaya problem solve ya. Ya, problem solve gitu. Di tahun ini mudah-mudahan ya kuartal keempat gitu. Kuartal keempat itu maksudnya September, Oktober, November, Desember. Ya, 2020 gitu loh.